Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada siang hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara online, di mana pada siang hari ini kita akan membahas tentang kekuatan mengikatnya hukum internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam perkuliahan mungkin saudara sudah banyak ya membicarakan, tetapi itu hukum nasional. Sementara yang kita bicarakannya hukum internasional ya. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar antara kedua sistem hukum ini ya. Di mana kalau kita bicara tentang hukum nasional ya, maka di situ kita melihat bahwa ada kesempurnaan ya di dalam hukum nasional dibandingkan dengan hukum internasional. Mengapa saya katakan sempurna? Karena kalau di dalam hukum nasional ya, kita akan mendapatkan unsur-unsur yang lengkap ya. Ya, hukum nasional misalnya ya. Hukum nasional apa unsurnya? Yang pertama pasti ada yang namanya aturan hukumnya ya pasti. Kemudian yang kedua wilayah berlakunya juga jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah law enforcement atau aparat penegak hukum. Itu jelas lengkap ya, sehingga bisa dikatakan hukum nasional itu sempurna. Sementara kita lihat hukum internasional. Yang pertama aturan hukumnya ada ya bukunya banyak, konvensi-konvensi internasional yang berlaku ya, yang diratifikasi oleh banyak negara ya. Kemudian yang kedua ya, kalau kita bicara tentang wilayah berlakunya ya negara-negara yang concern ya, yang concern atau yang bersetuju terhadap konvensi-konvensi internasional ya, ya itu bisa dikatakan ya berlaku terhadap negara-negara yang concern ya, menyetujui itu. Kemudian yang ketiga adalah law enforcement. Disinilah salah satu kelemahan di dalam hukum internasional adalah ketiadaan lembaga yang namanya law enforcement. Ya, saudara kan belum pernah mendengar yang namanya polisi dunia, hakim dunia dan sebagainya ya. Yang itu hanya dikenal di dalam sistem hukum internasional. Jadi itu kelemahannya ya. Sehingga dengan demikian jika dibandingkan dengan hukum nasional, maka hukum internasional memiliki kelemahan, yaitu tadi ketiadaan lembaga yang namanya law enforcement atau aparat penegak hukum. Sehingga di dalam hal ini ya, nanti ya di dalam secara teoritis ya, itu banyak ya para sarjana-sarjana hukum internasional yang berbeda pendapat ya tentang bagaimana kekuatan mengikatnya hukum internasional itu ya. Ya, yang saya katakan tadi kelemahan hukum internasional ketiadaan law enforcement ya, itu adalah pendapat yang pertama ya. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya. Karena apa? Tidak mempunyai kekuatan yang mengikat tadi. Nah, tapi ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan sebaliknya, bahwa hukum internasional itu mempunyai kekuatan mengikat sehingga harus ditaati. Ya, bahkan sarjana-sarjana yang masuk di dalam kelompok ya Austinius ya, Austinianus ya. Ini yang dipelopori. Karena mengapa Austinianus? Karena dipelopori oleh John Austin ya. Dia mengatakan bahwa hukum internasional itu tidak bisa dimasukkan di dalam lingkup atau lingkungan hukumnya, tetapi hanya sebagai moral saja ya. Ini ya dikenal dengan international law is international positive morality ya. Ini pendapat yang pertama tadi ya. Tentu saja ada banyak yang mendukung ini. Tetapi jangan lupa ada juga pendapat yang kedua yang tadi mengatakan bahwa hukum internasional mempunyai kekuatan mengikat sehingga harus ditaati. Nah, pendapat yang kedua ini ya, ini didukung oleh beberapa sarjana ya.
Yang pertama adalah Grotius atau Hugo de Groot yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang baik atau dan ditaati apabila sesuai dengan pikiran manusia, atau selanjutnya disebut dengan hukum alam ya, alam. Kemudian didukung lagi oleh George Jelinek, ini juga yang mendukung bahwa hukum internasional mempunyai kekuatan mengikat. Jelinek ini menggunakan teori kehendak negara. Hukum internasional mempunyai kekuatan mengikat karena adanya kehendak negara. Ya. Nah, dalam kehendak negara ini yang untuk lebih mudahnya aja ya, biar nanti saudara tidak bingung ya, bahwa sebenarnya ya, keterikatan negara kepada hukum internasional ya, itu tergantung pada concern. Concern itu apa? Concern adalah bersetujunya ya negara terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional. Untuk itu ya, maka negara itu akan concern atau bersetuju atau tidak. Ya, itu paling tidak ada 3 indikator ya. Yang pertama, apakah hukum internasional itu dianggap baik, bermanfaat, ya, ataukah bertentangan tidak dengan kepentingan nasional. Kalau pendapat negara itu setelah mempelajari hukum internasional dianggap baik, bermanfaat, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, maka negara biasanya akan memutuskan untuk concern atau bersetuju. Itu artinya tadi pendapat George Jelinek itu masuk di situ. Sebaliknya, kalau suatu negara setelah mempelajari ketentuan hukum internasional dan kesimpulannya itu adalah sebaliknya, tidak baik, tidak bermanfaat, bahkan bertentangan dengan kepentingan nasional, maka negara itu menggunakan haknya untuk menolak ya, ketentuan hukum internasional. Jadi dengan demikian kesimpulannya, negara dalam hal ini terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional itu mempunyai 2 hak. Hak yang pertama menolak, hak yang kedua menerima. Dengan indikator yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Itu teori Jelinek ya, teori kehendak negara atau concern. Ya. Kemudian ada teori selanjutnya yaitu teori dari triple, yaitu teori kehendak bersama. Ini sebenarnya sangat hampir sama lah dengan pendapat George Jelinek. Cuman triple ini menyempurnakan pendapat atau teori dari George Jelinek tadi ya. Jelinek tadi, kalau teorinya itu teori kehendak negara, triple ini berdasarkan teori kehendak bersama negara. Jadi ya hanya ada tambahan bersama saja ya, sehingga bisa dikatakan pendapat triple ini lebih menyempurnakan teori kehendak negara dari George Jelinek tadi. Jadi itu ya untuk teori-teori, nanti masih ada lagi teori Hans Kelsen misalnya dengan teori normanya ya. Jadi teori Hans Kelsen berpendapat hukum internasional itu mengikat karena di dalamnya ada norma yang akan menjadi dasar hukum secara bertingkat. Nah, jadi seperti dalam bentuk piramida itu ya, jadi di situ bahwa teori Hans Kelsen ini bisa disebut dengan teori piramida. Jadi bentuknya segitiga, kemudian yang di atas itu HI, kemudian di bawahnya ada norma yang lebih tinggi lagi, norma yang lebih tinggi lagi, kemudian yang paling bawah itu Grundnorm ya. Grundnorm itu norma dasar. Ya. Jadi itu, kemudian juga ada juga teori fakta sosial dan kebutuhan, jadi, yang mengatakan bahwa di sini ya, bahwa sebenarnya pada hakikatnya ya hukum itu termasuk hukum internasional itu mengikat karena ada fakta-fakta sosial dan kebutuhan masyarakat ya. Dimana di dalam fakta sosial kita tahu bahwa manusia ataupun juga negara yaitu mempunyai 2 sifat sekaligus, yaitu soal politikun dan homo homolipus, yang di awal perkuliahan dulu sudah pernah saya ceritakan. Jadi demikian untuk yang kekuatan mengikatnya hukum internasional. Baik. Jadi dengan demikian itu ya salah satu tentang hukum internasional yang ini juga sangat penting sebagai dasar ya, bagi siapapun yang akan mempelajari hukum internasional itu harus tahu dulu ya tentang
teori dasar ini ya, karena jangan sampai nanti tidak tahu apa bedanya hukum nasional dan hukum internasional. Baik, dengan demikian untuk pelajaran pada hari ini ya, akan saya akhiri terlebih dahulu. Kita nanti berjumpa pada lain waktu dan pada gelombang yang berbeda. Dan mari kita akhiri menyanyi dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.